Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang terbaik. Bukan hanya terbaik, tetapi Pondok Pesantren juga adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tertua yang ada khususnya di Indonesia ini. Pesantren berasal dari kata santri yang bermukim di sebuah tempat, pemondokan ataupun sebuah yang disebut dengan kobong. Kalau saat ini disebut dengan asrama. Pesantren memiliki sejarah yang begitu kental dengan sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara Indonesia ini. Dulu ada seorang bernama Syekh Muhyiddin bin Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan dari Sayyid Husain, keturunan dari Fatimah, keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau satu malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis Nabi, kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang bermimpi berjumpa dengan aku di dalam tidurnya, maka betul itu adalah aku yang datang di dalam tidurnya. Karena sabda Nabi, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus sholihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu kenabian kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar yang terjadi pada kita semua. Setiap kita pasti pernah bermimpi. Dan setiap mimpi-mimpi yang terbaik, mimpi-mimpi yang baik itu adalah merupakan bagian daripada ilmu-ilmu kenabian. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya mendapatkan perintah. Perintah apa? Untuk membangun sebuah pondok pesantren untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya Maulana Hasanuddin diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam ke daerah Nusantara. Lalu berangkatlah, singkatnya sejarah, Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini berangkat menuju ke wilayah Champa, yang di sana sudah tersebar banyak kerajaan-kerajaan yang sudah menjadi Islam. Salah satunya ada di wilayah Malaka. Ada kesultanan Islam yang kejayaannya luar biasa. Islam menyebar pesat di wilayah Malaka. Lalu dari Sultan Malaka ini memiliki seorang putri yang cantik, yang sudah hafal Al-Quran. 6.666 ayat, 114 surah. Ada ayat muhakkamat, ada ayatul muhakkam mutasyabihat. Ini sudah dihafalkan oleh putri daripada Sultan Malaka yang bernama Nyai Mas Ratu Subang Larang. Lalu dibawalah oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ke sebuah wilayah yang saat ini kita kenal dengan wilayah Kerawang. Sesampai di wilayah itu, Maulana Yusuf Ja'far Shadiq membangun sebuah masjid dan membuat sebuah pondok pesantren dengan satu orang santri yang cantik rupanya, bagus bacaan Al-Qur'annya, dia ahli Quran, ahli tauhid, ahli fikih. Setiap hari pekerjaannya hanya mengaji dan belajar kepada gurunya, yaitu yang bernama Syekh Hasanuddin atau yang dikenal dengan sebutan nama Syekh Kuro. Singkatnya sejarah pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan pesantren yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq atau yang dikenal dengan nama Syekh Kuro ini terdengar oleh raja-raja di wilayah Nusantara. Dan saat itu di wilayah Nusantara, raja-raja banyak yang beragama non-muslim. Mereka yang menguasai wilayah Nusantara adalah mereka yang beragama Hindu dan beragama Buddha. Sehingga terdengarlah oleh raja-raja di wilayah Nusantara bahwa ada satu wanita cantik. Karena raja itu nggak boleh dengar ada wanita cantik. Dari zaman Raja Ramses yang pertama sampai zaman saat ini, setiap penguasa itu ditaklukkan oleh wanita-wanita cantik, termasuk raja-raja yang saat itu berkuasa. Akhirnya raja-raja mengadakan sayembara
bahwa siapa yang mampu memenangkan sayembara ini, maka dia berhak untuk mendapatkan putri cantik yang bernama Nyai Mas Ratu Subang Larang. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mengadakan pertarungan, adu kesaktian, lalu dimenangkan oleh seorang raja dari wilayah Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Ini bukan sejarah fiktif, ini bukan dongeng, tapi ini adalah sejarah yang real, sejarah yang nyata dibangunnya peradaban Islam di tanah Nusantara, khususnya di Indonesia ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Prabu Siliwangi setelah memenangkan sayembara, beliau mengucapkan kalimat jampi kesaktiannya dengan kitab yang tertulis. Dari kitab yang saya miliki itu berbunyi Hong, karena Prabu Siliwangi itu adalah seorang yang beragama Buddha. Lalu dengan kalimat Hong itu Prabu Siliwangi terbang sampai di wilayah Karawang, dan tepat di hadapan Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi langsung mengutarakan maksud dan tujuannya dengan berkata, "Wahai Nyai Mas Ratu Larasantang, saya yang bernama Prabu Siliwangi, raja daripada kerajaan Pajajaran, ingin meminang engkau, akan aku jadikan engkau sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau tidak mau harus mau." Apa jawaban Nyai Mas Ratu Subang Larang? "Wahai Prabu Siliwangi, saya sebagai wanita muslimah, Islam mengajarkan kepada saya, siapapun yang mau menikah dengan saya, maka dipersilahkan." Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nyai Mas Ratu Subang Larang berkata, "Siapapun yang akan melamar saya akan menerima. Tapi saya punya syarat. Jika engkau ingin melamar saya, engkau harus mendatangkan untuk saya, aku minta mas kawin, wahai Prabu Siliwangi." Prabu Siliwangi berkata kepada Nyai Mas Ratu Subang Larang, "Apa yang kau minta, wahai Nyai Mas Ratu Subang Larang?" Nyai Mas Ratu Subang Larang meminta, "Aku tidak meminta harta, aku tidak meminta emas, aku tidak meminta intan dan belian, tapi yang aku minta hanyalah sebuah kalung. Apakah kau sanggup untuk mendatangkan kalung sebagai syarat mas kawin untuk menikah dengan aku?" Prabu Siliwangi bertanya, "Kalung apa wahai Nyai?" Nyai Mas Ratu Subang Larang menjawab, "Kalung ini bernama kalung lintang kerti berjajar 100. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, kalung ini berarti pengikat. Kerti itu berarti, kalung ini berarti pengikat. Lintang itu berarti bintang cahaya. Kerti itu untuk mengekarkan di dalam hati. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang adalah keimanan yang ditanamkan oleh Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi saat itu belum beragama Islam. Tapi Nyai Mas Ratu Subang Larang, karena seorang santri yang hidup di dalam pondok pesantren, dididik dengan pendidikan agama, dididik dengan pendidikan Al-Quran, maka Nyai Mas Ratu Subang Larang berpegang pada falsafah la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Tidak diperkenankan orang non-muslim dipaksa oleh kita untuk masuk agama Islam, karena Islam itu bukan agama pemaksa. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu begitu ditantang untuk mendatangkan mas kawinnya dengan kalung lintang kerti berjajar 100, Prabu Siliwangi berkata, "Aku tidak sanggup mendatangkan itu." Nyai Mas Ratu Subang Larang berkata, "Wahai Prabu, mengapa engkau mudah sekali menyerah? Bukankah engkau mengatakan engkau akan mencintai aku dan engkau berani menikah dengan aku? Buktikan pengorbananmu." Akhirnya dilakukanlah pengorbanannya. Prabu Siliwangi mendengar bahwa kalung lintang kerti berjajar 100 itu adanya di tanah Arab. Dengan singkat, Prabu Siliwangi dengan mengucap kalimat Hong sudah jatuh di tanah Arab. Dan di sampingnya, pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, ada seorang tua, seorang waliullah, seorang syekh yang sedang berzikir dengan memegang tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih. Batu itu terkena pancaran sinar rembulan. Jumlahnya ada 100. Di hadapan Prabu Siliwangi, tasbih ini menyala,
bagaikan kalung lintang kerti berjajah 100. Prabu Siliwangi langsung mengambil kalung itu dan ternyata tidak sanggup. Orang tua yang sedang membaca tasbih itu bertanya, "Wahai Prabu, wahai engkau orang yang ada di sampingku, apa yang kau inginkan?" Prabu Siliwangi berkata, "Aku hanya menginginkan itu yang kau pegang. Itu adalah kalung lintang kerti. Akan aku jadikan sebagai mas kawin untuk menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Lara." "Oh, ini namanya tasbih. Boleh kau memegang ini, tapi ada syaratnya." "Syaratnya apa saja wahai bapak? Akan aku lakukan syarat itu." "Syaratnya tidak susah. Gampang sekali. Syaratnya hanya ucapan. Tapi kau harus mengucapkan ini dengan ketulusan dari hatimu yang paling dalam." "Baik," kata Prabu Siliwangi. Orang tua tadi yang sedang memegang tasbih mengajak Prabu Siliwangi untuk duduk di hadapannya dan memegang tangannya. Lalu orang tua tadi berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Diikuti oleh Prabu Siliwangi. Saat itulah Prabu Siliwangi masuk menjadi orang Islam, beragama Islam, melakukan syarat-syarat Islam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai mendapatkan mas kawin yang diinginkan, lalu terbang dengan membaca Hong tidak mampu karena sudah menjadi orang Islam. Diajarkan, kamu sudah menjadi santri, maka kau tidak lagi membaca Hong, tetapi bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim kal ibtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak didahului dengan kalimat bismillah, dengan menyebut asma Allah, maka terputus keberkahannya. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kembali ke Kerawang dan hidup di Pajajaran, memiliki anak 3. Yang pertama bernama Raden Walang Sungsang, atau juga yang kita kenal dengan Syekh Abdullah Iman, atau yang kita kenal juga dengan Pangeran Gagak Ireng. Yang kedua bernama Nyai Mas Ratu Rara Santang. Keduanya hidup di dalam kerajaan Pajajaran, lalu mengembara untuk mencari guru, seorang ulama besar yang ada di dataran tanah wilayah Cirebon. Lalu berangkat haji sampai di Tanah Suci, bertemu dengan seorang raja bernama Sultan Abdullah bin Sultan Hud Mim Bani Israel, punya putra bernama Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu bukan orang lain. Dari satu sisi ibunya, beliau adalah keturunan dari kerajaan Prabu Siliwangi. Dari nasab bapaknya, beliau adalah seorang ulama besar yang bernama Sultan Abdullah, keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka tersebarlah pondok-pondok pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang terbaik karena berdasarkan dan berajaskan berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menanamkan kepekaan-kepekaan sosial. Di dalam Islam tidak ada pemaksaan di dalam agama. Di dalam Islam tidak boleh orang memaksa untuk beragama Islam. Di dalam Islam harus ada toleransi yang tinggi. Maka pembentukan karakter-karakter seperti ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, ini ditanamkan hanya pada lembaga pendidikan yang terbaik, yaitu lembaga pendidikan yang disebut dengan pondok pesantren. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pesantren ini adalah lembaga terlengkap, apalagi di zaman modern seperti ini. Orang tua sudah khawatir dengan maraknya pergaulan bebas, narkoba di mana-mana, miras, perjudian, dan lain sebagainya. Orang tua sekarang sudah kembali merujuk kepada ulama-ulama terdahulu. Karena ulama dan kiai adanya di pondok pesantren, maka mereka sadar bahwa lembaga pondok pesantren adalah lembaga yang terbaik. Zaman ini tidak hanya memberikan pendidikan agama, bukan hanya Al-Quran dan hadis yang diajarkan, tetapi lembaga pendidikan pondok pesantren lebih lengkap. Diajarkan pendidikan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Diajarkan juga marching band, diajarkan juga kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga lulusan pondok pesantren ini bukan hanya menjadi anak yang soleh, tetapi juga seorang santri yang lulus dari pondok pesantren, santri yang mumpuni, yang mempunyai itikad yang kuat sehingga dipakai di masyarakat, sudah dilalaskan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali selesai jeda berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan tertua yang patut kita jadikan sebagai dasar untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan hanya anak kita itu terbengkalai,
Sudah rusak dulu baru masuk pondok pesantren, sehingga pesantren dianggap sebagai tempat pembuangan anak-anak nakal. Padahal dari pesantren bisa jadi wakil presiden, dari pesantren bisa jadi menteri, dari pesantren banyak yang menjadi pejabat, banyak yang jadi pegawai bank, bahkan menjadi TNI dan Polri dan lain sebagainya, karena sudah dilandasi dengan pendidikan agama, sehingga ketika dia menjadi pejabat sekalipun, insya Allah menjadi pejabat yang berakhlakul karimah. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang terbaik. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan daripada seorang tua terhadap anaknya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Harapan orang tua tiada lain adalah memiliki seorang anak yang menjadi pandangan yang indah bagi mata kita. Seorang anak yang disebut qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah seorang anak yang apabila kita memandangnya sebagai kecintaan orang tua terhadap anaknya, memandang dengan pandangan cinta kasih, memandang dengan pandangan tetesan air mata yang dingin, bukan tetesan air mata penyesalan. Karena cinta seorang tua bukan hanya ketika hidup di dunia, tapi cinta orang tua kepada anaknya sampai di akhirat. Orang tua akan selalu cintanya terhadap anaknya, tidak akan putus. Maka karena orang tua kita begitu cinta terhadap kita, maka didik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh adalah seorang anak yang mengerti tentang hak-haknya kepada Allah, dan dia juga mengerti tentang hak-hak terhadap manusia. Ibadah saja sama tetangga enggak akur, sama keluarga berantem, sama tetangga berantem, itu tidak dikatakan soleh. Begitupun sebaliknya, sama tetangga akur, sama teman bergaul, sama teman membela, tapi tidak pernah ibadah, itu juga tidak dikatakan soleh. Soleh itu al khairu fi hukukillah wal khairu fi hukukinnas. Yang disebut dengan soleh itu adalah seorang yang baik terhadap hak-haknya Allah, dan dia juga baik terhadap hak-haknya manusia. Dan ini hanya diajarkan akhlakul karimah semacam ini di dalam sebuah lembaga pendidikan terbaik, yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada satu orang tua pun yang tidak menginginkan anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh. Sekali lagi saya katakan, anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa dan perjuangan orang tuanya. Betapa bangga orang tua ketika memiliki seorang anak yang soleh, karena seorang anak yang soleh mampu mengangkat harkat dan derajat orang tuanya. Walaupun orang tuanya seharusnya masuk ke dalam neraka sekalipun, tapi dia punya anak yang soleh. Niscaya orang tuanya punya jaminan surga, karena anak yang soleh akan selalu ingat kepada emak dan bapaknya. Anak yang soleh bukan hanya berbakti ketika orang tuanya masih hidup, sampai orang tuanya sudah meninggal dunia, anak yang soleh akan terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau masih hidup, anak yang soleh, dia akan cium tangan, dia akan tunduk berjalan di hadapan orang tuanya dengan akhlakul karimah. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anak yang soleh pasti dia akan ingat orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Mendoakan dan ingat jasa-jasa orang tuanya. Karena tanpa jasa orang tua, tidak mungkin manusia itu akan menjadi mulia. Siapa orang yang memuliakan orang tuanya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir ini kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doanya seorang nabi. Nabi yang sudah punya jaminan, yang disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, seorang yang cintanya luar biasa kepada Allah. Cintanya luar biasa sampai disebut dengan takhalli. Cinta kepada dunia tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Siapakah dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang mendoakan kepada anaknya dengan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Bahkan ketika membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan Ka'bah, pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah dengan doanya yang luar biasa. Apa doa Nabiullah Ibrahim? Kita aminkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ini. Kami membangunkan bait-Mu ya Allah. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan Ismail, orang yang berserah diri. Lalu doanya yang terakhir, Nabiullah Ibrahim berharap kepada Allah, bermohon dengan menangis, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, nanti lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, rasulan, satu orang rasul saja, yaslu alaihim ayatik, untuk mengajarkan ayat-ayatmu ya Allah. 3000 tahun doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Adnan, Ma'adi, dan seterusnya sampai Lu'ai, sampai dengan Abdi Manaf, sampai dengan Abdul Muttalib, sampai dengan Abdullah, sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabiullah Ibrahim berharap ingin punya anak soleh, kebanggaan sebagai orang tua, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan salah didik anak-anak kita. Lembaga pendidikan yang terbaik adalah lembaga pendidikan pondok pesantren, agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.